Sebelum kita masuk ke videonya, Mamang ingetin ya, video ini hanya preview dari manhwa aslinya. Jadi, jika teman-teman ingin mengetahui fullnya, kalian bisa baca di web legal atau back komiknya di tempat kalian, sebagai bentuk apresiasi bagi kreatornya. Oh ya, buat teman-teman semua yang nyari sebuah platform buat streaming, nonton video, series, film, ataupun anime-anime, kalian bisa download sebuah aplikasi yang bernama Vino. Langsung gaskin aja ya di link yang Mamang cantumin di deskripsi. Oke, lanjut. Halo semuanya, selamat wayahkyo ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang, dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Regressing ke 100 kalinya. Kita masuk di part 18. Di awal video ini, selepas kepergian sang pemilik kafe sebelumnya, Ryumin pun kini berduaan dengan Jang Seo-kyun, yang membuat Jang Seo-kyun yang merasa murka karena perbuatannya berteriak menghardik Ryumin. "Bajingan, aku akan membunuhmu. Siap-siap saja kau brengsek." Namun, meskipun Jang Seo-kyun telah meneriakinya, Ryumin sendiri dengan tenangnya membalas, "Itu pemikiran yang bagus. Tidak akan menyenangkan kalau kau menyerah dengan mudah, bukan?" Saking kesalnya dengan tingkah Ryumin, Jang Seo-kyun pun langsung menyerangnya menggunakan tinjunya. "Brengsek, terima ini, bajingan!" Sayangnya, meskipun Jang Seo-kyun telah menyerangnya menggunakan dagger miliknya, Ryumin sendiri dengan mudahnya menghindari semua serangannya, yang membuat Jang Seo-kyun berpikir keras mencari celah untuk menyerangnya. Apa? Dia bisa menghindari semua seranganku? Di saat Jang Seo-kyun tengah berpikir seperti itu, Ryumin yang tengah menghindari semua serangannya tiba-tiba saja memberikan sebuah serangan balik yang langsung memotong lengan kanannya sembari berkata, "Jadi, kau masih menggunakan Goblin Dagger ya?" Seketika itu juga, dikala tangannya terpotong, Jang Seo-kyun pun berteriak kesakitan. Namun, meskipun Jang Seo-kyun berteriak kesakitan, Ryumin sendiri dengan datarnya berkata, apa itu sakit? Aku bahkan belum memulainya. Jangan jadi cengeng begitu." Tepat setelah mengatakan itu, Ryumin mempercepat gerakannya, seakan ia menghilang dari pandangan Jang Seo-kyun, yang membuatnya hanya terdiam pasrah ketika Ryumin menyerang tubuhnya dengan sangat mudah. Aku akan mati kalau terus begini. Kalau aku ingin keluar dari sini hidup, aku harus membutakan mata si bajingan itu terlebih dahulu. Dengan pikiran seperti itu, Jang Seo-kyun pun ingin menggunakan super powernya. "Matilah kau bajingan!" Namun sayangnya, kekuatan sinar dari tubuhnya tak bisa terlaksana, yang membuat Jang Seo-kyun tersentak kaget berpikir, apa yang terjadi? Kenapa kekuatanku tidak bisa keluar? Kenapa? Apa yang salah? Di tengah kepanikan Jang Seo-kyun, Ryumin yang memandangnya berpikir, "Coba sebanyak kau bisa, itu semua hanya akan sia-sia saja. Cahaya tidak akan bisa menembus skill Night of Death. Memang ada baiknya aku menggunakan skill itu di awal, saat aku mengatakan saatnya bersenang-senang. Ya, kalau aku kehabisan cara untuk melawan cahayanya yang membutakan itu, aku hanya tinggal memotong tangan kakinya agar dia tak bisa lagi bergerak." Setelah berpikir seperti itu, Ryumin pun kembali menerjangnya, dan kali ini ia berhasil memotong kedua kaki Jang Seo-kyun. Kakiku. Dasar kau, iblis bajingan. Kenapa kau lakukan semua ini padaku? Sakit sekali. Mendengar teriakannya, Ryumin pun berbalik ke arahnya, lalu menjawab, "Jadi, kau ingin tahu?" Setelah mengatakan itu, Ryumin menggunakan sabitnya untuk menusuk paha Jang Seo-kyun, yang membuatnya kembali berteriak kesakitan. Gila.
Namun seakan tak cukup satu saja, Ryumin kembali menggunakan sabitnya untuk menusuk tubuh Jang Seok-hyun yang lain. Dengan dinginnya, ia berkata, "Apa aku butuh alasan hanya untuk membunuh serangga pengganggu? Mungkin alasannya adalah kau akan membuat banyak keributan jika kau biarkan hidup." Teriakan demi teriakan kembali menggema di ruangan itu. Namun meskipun Jang Seok-hyun terlihat sudah sangat sekarat dengan kehabisan darah, bahkan membuatnya merangkak memohon ampun pada Ryumin sendiri. "Ya, bajingan. Dasar kau bajingan psikopat gila." Meskipun begitu, Ryumin sama sekali tak menurunkan serangan sabitnya pada Jang Seok-hyun sendiri. Aku penasaran, sampai kapan kau bisa mempertahankan sikapmu itu? Saat itu, di kala tubuhnya tengah sekarat, Jang Seok-hyun yang napasnya semakin lemah berpikir, "Sialan, kenapa dia melakukan hal ini kepadaku? Kenapa dia memusuhiku? Ini tidak adil. Rasanya sakit sekali pribadi. Apa aku bunuh diri saja untuk mengakhiri penderitaan ini? Iya, aku akan bunuh diri saja." Namun sayangnya, di saat Jang Seok-hyun akan menggigit lidahnya sendiri, sabit Ryumin telah menempel di lehernya yang membuatnya segera menghentikan niatannya. Kala itu, di saat Jang Seok-hyun menatapnya dengan tatapan penuh putus asa, Ryumin berkata, "Apa kau mencoba untuk bunuh diri? Kau pikir aku akan biarkannya begitu saja? Aku tidak akan biarkanmu mati sampai kau mohon kepada aku." Setelah mengatakan itu, Ryumin pun kembali menyiksa Jang Seok-hyun dengan menusuk-nusukkan ujung sabitnya ke bagian tubuh acak Jang Seok-hyun karena telah pasrah dengan keadaan dirinya. Teriakannya pun tak lagi terdengar dan yang ada dirinya Jang Seok-hyun yang sekarang hanya bisa memohon, "Bunuh aku." Mendengar suara rendahnya, Ryumin pun berjongkok di dekatnya bertanya, Kau bilang apa?" Dengan segenap tenaganya yang tersisa, Jang Seok-hyun berkata lirih, Kumohon, bunuh aku. Bunuh saja aku." Mendengar permintaannya, Ryumin pun kembali bertanya, "Bunuh? Apa kau yakin?" Kemudian, sembari kembali berdiri, Ryumin menuturkan, "Kau tidak akan tahu kenapa aku melakukan ini. Dari sudut pandangmu, hari ini adalah pertemuan pertama kita. Tapi kita berdua tidak sepenuhnya orang asing yang tidak mengenal sama lain. Jang Seok-hyun, sebenarnya kita sudah pernah bertemu sebelumnya." Tentu saja, perkataan Ryumin membuat Jang Seok-hyun terkejut. Kau tahu namaku?" Tidak mungkin. Apa kau ada hubungan dengan wanita itu?" Ryumin melanjutkan, "Bukan itu. Aku sama sekali tidak mengenal wanita tadi." Di tengah sekaratnya, Jang Seok-hyun bertanya menyelidik, Lalu apa?" Ryumin menjelaskan, "Kau menculik adikku dan menggunakan dirinya untuk membuatku mengungkapkan semua yang aku tahu." Mendengar hal itu, Jang Seok-hyun yang merasa tidak pernah melakukannya langsung menyangkalnya. Aku lakukan itu? Aku tidak pernah." Ryumin langsung menyelanya. Tentu saja, itu masih belum terjadi. Itu adalah sesuatu yang seharusnya akan terjadi di masa depan nanti. Bagiku, itu sama saja karena kau sudah pernah melakukannya di depanku. Kalau aku tidak melakukan hal ini sekarang, kau mungkin saja akan mendapatkan Rune of Inner Talks. Perkataan terakhir Ryumin membuat Jang Seok-hyun merasa penasaran. Apa? Rune of Inner Talks? Ryumin menjelaskan, ada rune yang tersembunyi di suatu tempat di sini. Apa kau tahu rahasia untuk mendapatkannya? Ya, kau tahu, kau juga perlu mendengar the voice of truth orang lain. Harus bisa mendengar apa kebenaran yang sebenarnya dikatakan orang lain dari lubuk hati terdalam mereka. Kalau kau tidak ikut masuk tadi, kau mungkin akan menyiksa wanita itu.
Dan pada saat prosesnya, dia akan memohon dengan sungguh-sungguh agar kau melepaskannya. Lalu, setelah mendapatkan Rune of Inner Tools, kau akan menggunakannya untuk keuntungan dirimu sendiri. Dan bahkan, kau juga akan melakukan kejahatan yang lebih banyak lagi. Aku sudah memastikan itu semua lebih dari 3 kali. Meskipun aku harus mengesampingkan apa yang akan aku lakukan, kau tetaplah seorang sampah yang pantas mati karena 12 kejahatanmu yang sebelumnya. Mendengar hal itu, rasa frustasinya semakin naik, yang membuat Jang Seokyun berkata, Kalau aku mau pantas mati, cepatlah, bunuh aku sekarang juga. Dengan santuinya, Ryumin membalas, Tidak, aku tidak akan melakukan apapun tentang itu. Tentu saja, jawaban Ryumin membuat Jang Seokyun terkejut. Apa? Namun, di tengah keterkejutannya, Ryumin tiba-tiba saja mengayunkan sabit miliknya, di mana gagang sabitnya kini menutup mulut Jang Seokyun. Di saat Jang Seokyun berusaha untuk melepaskan mulutnya, Ryumin yang berlutut di dekatnya berkata, Memangnya apa yang kau pikirkan ketika aku bicara selama ini? Aku hanya menunggu agar kau mati dengan sendirinya. Saat itu, karena sangat putus asa, Jang Seokyun pun hanya bisa berkata dalam benaknya, Cepat, bunuh saja aku. Ini sakit sekali di seluruh tubuhku. Kau bilang ingin mendapatkan Rune of Inner Tools. Berarti kau harus mendengarkan apa yang dikatakan hatiku dengan sungguh-sungguh ini. Iya kan? Terus kenapa kau malah tidak membiarkan untuk bicara? Di saat Jang Seokyun begitu putus asa, tiba-tiba saja Ryumin berkata, Kau bertanya-tanya, kenapa aku tidak membiarkanmu untuk bicara? Ya, itu karena aku ingin menguji kekuatan dari Rune of Inner Tools. Tentu saja, perkataan Ryumin membuat Jang Seokyun terkejut. Kemudian, sembari melihat wajahnya terkejut, Ryumin pun menjelaskan, Sayang sekali untukmu, aku sudah mendapatkan rune-nya. Apa kau lupa? Aku sudah memohon kepadaku dengan sungguh-sungguh untuk membunuhmu. Pada saat itu, rune-nya bereaksi dengan tindakanmu itu. Aku cuma mencobanya dan ternyata bisa bekerja dengan sangat baik. Ternyata saat itu, sebuah window sistem muncul di depan Ryumin yang mengatakan jika Ryumin telah mengekstrak Voice of Truth dari target, di mana dirinya telah memenuhi syarat tersembunyi yang mendapatkan sebuah Rune of Inner Tools, sebuah rune rahasia yang ditempatkan di lokasi yang sudah ditentukan. Dengan begitu, rune yang didapatkan pun langsung dimasukkan secara otomatis ke dalam tubuh Ryumin sendiri, di mana efeknya Ryumin dapat membaca isi pikiran target yang terlihat di depan matanya. Apabila Ryumin mengamati target dengan lebih dekat, dirinya dapat melihat jauh ke dalam hatinya yang punya jangkauan sebanyak 30 meter. Mendengar perkataannya, Jang Seokyun pun kini berpikir, Kau sudah mendapatkan apa yang kau inginkan. Jadi sekarang, cepatlah bunuh aku. Ryumin yang mengetahui pikirannya membalas, Tidak, kau tidak boleh mati semudah itu. Itu tidak akan adil untuk para korbanmu sebelumnya. Dengan tubuhnya yang gemetaran karena batu darah yang telah ia keluarkan, Jang Seokyun pun menimpali di pikirannya, Dasar kau bajingan, iblis psikopat. Tak berselang lama kemudian, Jang Seokyun pun kini mengembuskan napas terakhirnya yang membuat Ryumin kembali mengambil sabit miliknya, lalu berpikir, dan akhirnya dia mati. Memang tak ada saksi mata, tapi aku tetap harus membersihkan kekacauan ini. Aku bisa membersihkannya dengan common skill yang juga aku pelajari, Erase Trace, di mana skill tersebut bisa menghapus jejak seperti mayat, darah, sidik jari, dan jejak kaki di suatu area. Skill ini sangatlah berguna. Melihat semuanya bersih memang menyegarkan sekali. Dan video ini pun diakhiri dengan setelah membersihkan semua kekacauan di sana,
Ryumin pun melangkah pergi meninggalkan ruangan itu. Lalu, sembari melepas topeng di wajahnya, Yumin berpikir, karena aku sudah mendapatkan apa yang ku cari, berarti sudah saatnya bertemu dengan Mak Hyunglok, iya kan? Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau pengucapan Mamang yang kurang jelas. Sampai jumpa di video berikutnya.